Shalom saudara yang terkasih, senang bisa menyapa kita semua dengan firman Tuhan yang diambil dari Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudaraku, penampian adalah suatu cara yang telah digunakan berabad-abad untuk memisahkan gandum dari yang bukan gandum, seperti batu, debu, sekam, dan lain-lain. Di Indonesia, alat yang digunakan secara tradisional adalah tampah. Namun, seiring berjalannya waktu, penampian dapat dilakukan dengan mesin canggih. Namun, baik menggunakan mesin ataupun alat tradisional lainnya, fungsinya masih sama, yakni memisahkan gandum dari yang bukan gandum, semacam filter penyaringan. Bagi petani, gandum sangat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan mereka. Sedangkan sekam, debu, batu tidak berguna, jadi mesti dibuang supaya mendapatkan gandum yang berkualitas baik. Penampianlah yang berperan untuk mengumpulkan hal-hal berguna tersebut dan membuang hal-hal yang tidak berguna. Inilah filosofi penampian. Penampian mengajarkan kita untuk menyadari apa yang berguna dan tidak berguna dalam diri kita. Di Indonesia, filosofi ini dikenal dengan filosofi tampah atau falsafah tampah. Bacaan kita kali ini menunjukkan hal yang serupa, bahwa akan datang Dia yang membawa alat penampi untuk mengumpulkan gandum dan membuang sekam. Ayat ini bukan hanya bicara tentang pemisahan gandum dan sekam, namun juga berbicara tentang seberapa bergunanya kita dalam hidup. Dalam kegiatan penampian, kita melihat gambaran tentang pertobatan itu sendiri, di mana kita diajak untuk menyadari hal-hal yang berguna dalam hidup kita dan membuang hal-hal yang tidak berguna. Karena ketika kita diam saja saat hal-hal tidak berguna datang melekat dan menggerogoti hidup kita, dan tanpa kita sadari, kita bisa saja merasa kosong atau kekosongan. Bahkan tak jarang kekosongan itu membuat banyak manusia sangat sulit merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan ketika Tuhan telah menyapa mereka, hadir di tengah-tengah mereka, rasanya tetap sama, kosong, hampa, merasa sendiri. Berbeda jika kita menyadari apa yang berguna dalam hidup ini, semakin kita menyadari manfaat dan peran kita dalam kehidupan ini, maka semakin kita mengerti alasan Tuhan menciptakan kita di dunia. Saudaraku, sebagai umat Tuhan, setiap tahun kita merayakan Advent dan Natal. Jangan biarkan perayaan ini hanya sebatas perayaan saja, melainkan jadikanlah momen ini sebagai peringatan kepada kita, penghayatan kita untuk menyadari kembali, mengingat kembali bahwa pertobatan dilakukan setiap saat. Pertobatan adalah perjalanan hidup kita. Pertobatan dilakukan dengan melihat ke dalam diri. Melihat ke dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Apa yang berguna untuk kita lakukan dan apa yang tidak berguna yang perlu kita tinggalkan. Kiranya hari ini kita sama-sama menampi kehidupan kita, menyadari peran kita berada di dunia ini. Mari, jadikanlah pertobatan ini semakin penuh dengan makna bagi kita sekalian, bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.